محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang ketiga dan kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-24. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun. Maqalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat. Barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, orang yang keluar dari hinanya maksiat kemudian untuk melakukan ketaatan, maka dia akan mendapatkan beberapa hal, mendapatkan 3 hal. Dan memang maksiat itu sangat berbahaya dan sebenarnya gampang. Hal yang paling sederhana untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu maksiat atau bukan itu sangat gampang sekali. Hal yang paling sederhana adalah kita pada saat melakukan itu kita malu dilihat oleh orang lain. Itu adalah maksiat. Ataupun kalau bukan maksiat, minimal itu bukan sesuatu yang baik. Dan maksiat itu kadang-kadang bisa menarik kepada maksiat-maksiat yang lain. Melakukan satu kemaksiatan bisa jadi mendorong untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Ketaatan juga seperti itu. Ketaatan, kalau memang ketaatan itu diterima, ibadah itu diterima, maka salah satu tandanya setelah melakukan satu kebaikan, dia melakukan kebaikan yang lain. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah, tambah melakukan maksiat, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karena antara satu kebaikan dengan kebaikan lain itu bisa tarik-menarik. Bisa tarik-menarik. Makanya maksiat itu sangat hina sekali. Orang yang melakukan maksiat itu sangat hina sekali. Minimal dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan, di dalam hatinya dia merasa seperti itu. Itu menjadi satu kehinaan. Dan untungnya maksiat itu tidak tampak secara zahir. Seandainya maksiat itu berbau misalnya, maka pastinya orang yang banyak maksiatnya baunya akan sangat busuk. Maksiat juga tidak membekas di wajah. Seandainya maksiat itu membekas di wajah, mungkin wajah kita sendiri ketika berkaca mungkin sudah merasa ketakutan dengan melihat wajah kita sendiri. Bahkan itu bisa dilihat oleh sebagian orang yang sudah mata hatinya terbuka, mata hatinya bersih, sehingga mereka itu bisa melihat hakikat seseorang. Kadang-kadang melihat orang itu bentuknya bukan orang lagi. Kadang-kadang yang dilihat adalah anjing. Kadang-kadang yang dilihat ini dan itu. Itu kalau memang ditampakkan. Untungnya maksiat itu tidak ditampakkan oleh Allah, asarnya, pengaruhnya, bekasnya. Kalaupun ditampakkan mungkin di sini sudah bau semua ini, ruangan ini, karena bekas dari maksiat yang kita lakukan. Wajahnya mungkin juga sudah bukan manusia ini. Yang ada di sini mungkin bukan manusia, sudah wajah-wajah yang lain. Karenanya maksiat itu sangat berbahaya, asarnya sangat berbahaya, pengaruhnya sangat berbahaya. Bahkan di sini disebutkan
di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, pengaruh dari orang melakukan ketaatan. Ketaatan itu ya kebaikan, ibadah itu namanya ketaatan. Pasti hatinya akan bercahaya. Orang itu kalau habis melakukan ketaatan, kebaikan, pasti hatinya akan bercahaya. Merasa bahwa hatinya itu tenang, tidak gelisah, tidak resah, itu ketika melakukan kebaikan. Beda dengan ketika melakukan kemaksiatan atau setelah melakukan kemaksiatan. Wa atharus syahwah qaswatul qalbi, menjadikan hati itu keras. Menjadikan hati keras dan menjadikan hati itu gelap. Kalau orang melakukan maksiat, itu hatinya gelap biasanya. Dikasih nasihat susah, diarahkan ke sini ke sana susah. Itu bisa jadi karena bekas dari maksiat. Bahkan ada seorang wali besar namanya Fudail bin Iyad. Beliau berkata, pernah suatu ketika beliau bermaksiat. Namanya manusia. Semua orang itu pasti pernah bermaksiat. Yang tidak pernah bermaksiat hanya para nabi dan rasul. Kita mau sekelas apapun tingginya derajat kita, pasti manusia tidak pernah lepas dari melakukan maksiat. Yang tidak maksiat cuma nabi dan rasul. Bagaimana dengan Nabi Adam? Itu sebenarnya bukan maksiat. Karena nabi dan rasul itu dihindarkan dari melakukan maksiat. Fudail bin Iyad ini seorang wali yang sangat terkenal. Pernah beliau pada saat itu pernah bermaksiat kepada Allah. Sehingga pengaruhnya dirasakan di dalam rumahnya. Dia punya keledai. Keledai itu himar. Himar tiba-tiba diajak untuk jalan kemana agak susah, membangkang. Kemudian pelayannya, pembantunya ini juga susah untuk diatur, susah untuk disuruh-suruh. Istrinya juga seperti itu, tidak taat. Sehingga kemudian Fudail bin Iyad ini merasa sadar, atau mungkin ini karena maksiat yang saya lakukan. Sehingga Fudail bin Iyad ini berubah, maksiatnya ditinggalkan, kemudian menuju kepada ketaatan. Apa yang terjadi? Semua berbalik, berubah 100%. Yang asalnya himarnya itu susah untuk diajak jalan-jalan kemana-mana, disuruh ini dan itu, membawa ini dan itu, akhirnya jadi taat. Istrinya juga jadi lebih solihah, penurut, taat gitu. Kemudian pembantunya juga seperti itu. Jadi kadang-kadang pengaruh dari maksiat itu tampak pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kok tiba-tiba kita mengajak orang ini kok susah. Barangkali ada maksiat yang membekas di dalam tubuh kita. Susah untuk diajak. Paling sederhana, kata para ulama itu. Kalau ada kucing, melihat kita kok langsung lari, padahal kita tidak apa-apa. Bisa jadi juga karena asar dari maksiat itu. Beda dengan ada kucing, kita dekati tidak lari. Itu bisa jadi memang bukan karena maksiat, tapi karena baiknya orang itu. Bahkan meninggalkan maksiat itu termasuk afdolnya ibadah. Meninggalkan maksiat itu termasuk afdolnya ibadah. Karenanya kalau kalian hadir ke sini, salah satu niatnya diniatkan untuk menghindari melakukan maksiat. Di sini mau melakukan maksiat apa coba? Tapi kalau di luar kan mungkin saja. Pada saat ini kita melakukan maksiat. Jadi kalaupun mau ke sini, niatkan pertama cari ilmu, cari ridha Allah, mencari saudara, bersalaman, menebarkan senyum kepada sesama, kemudian menyambung tali silaturahim misalnya, menghidupkan waktu dengan ilmu, kemudian niat menghindar dari maksiat, menghilangkan kebodohan. Kalau niatnya banyak, maka nanti juga pahala yang didapatkan juga banyak. Ya bisa diniatkan untuk menghindar dari maksiat. Karenanya nanti juga akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kalaupun kita susah, mau niat apa? Ya kita niat sesuai dengan ilmu kita, niat apa. Misalkan cuma 3 niatnya, tidak apa-apa. Cuma nanti ditambahi di akhir itu. Saya niat hadir majelis di sini, hadir ilmu, majelis ilmu.
sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Sehingga kita ikut sama niatnya mereka itu, walaupun kita tidak tahu mereka niat apa. Karena di sini disebutkan, barang siapa yang hijrah dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka Allah akan memberikan 3 hal yang sangat mulia. Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan kepadanya tanpa harta. Apa mungkin orang kaya tanpa harta? Mungkin. Caranya gimana? Karena sebenarnya yang dimaksud dengan kaya itu yang paling tinggi adalah hati. Kayanya hati. Banyak orang yang punya harta melimpah ruah, punya mobil mewah, punya rumah megah, punya istri cantik, tapi dia tidak merasakan bahagia. Ada ya, banyak seperti itu. Karena sebenarnya kekayaan yang hakiki itu ada di dalam hati. Kaya itu dalam bahasa Arab ghani. Ghani kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kaya, atau bisa terjemah yang lain tidak butuh. Ghani itu tidak butuh. Berarti semakin kita tidak butuh, maka kita semakin kaya. Orang punya harta pas-pasan tapi dia merasa bersyukur, menerima bahwa itu adalah sudah pembagian dari Allah, maka dia kaya. Akan menjadi orang kaya. Tidak gampang iri kepada orang lain, tidak gampang melirik ke kanan dan ke kiri. Dia lebih sibuk mensyukuri yang ada dibanding memikirkan yang tidak ada. Kita ini kan kebiasaannya itu memikirkan yang belum ada, lupa untuk mensyukuri yang ada. Sehingga karena tidak disyukuri, akhirnya hilang kenikmatan yang kita terima dari Allah itu. Kita lebih sibuk ngurusi kepunyaan orang lain. Seakan-akan kita itu protes kepada Allah. Allah itu sebenarnya salah ngasih pembagian. Mestinya yang itu kan bagian saya. Yang ini bukan bagian saya. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Karenanya orang yang hijrah dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Tidak usah mikir yang macam-macam. Misalkan ada orang mau hijrah, misalkan awalnya pekerjaannya menjual diri misalnya. Nanti saya kalau sudah berhenti dari pekerjaan ini, saya mau makan apa? Makan nasi. Ya, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding itu. Selama orang itu yakin dan mantap. Niatnya benar-benar hijrah karena Allah, bukan karena yang lain. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Yang kafir saja masih diberikan makan sama Allah, yang tidak nyembah, yang tidak sholat. Kok kita sebagai orang mukmin tidak yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki? Mestinya kita harus lebih yakin. Karena rezeki itu tidak bisa dipikir secara akal. Cicak itu kan makanannya nyamuk. Sedangkan cicak ini kan hewan yang menempel di dinding. Nyamuk hewan yang terbang. Secara akal ini mestinya banyak cicak yang mati berjatuhan. Tapi tidak. Allah mengatur dengan sebegitu rapinya sehingga cicak ini juga bisa memakan nyamuk. Nggak tahu gimana caranya. Saya masih belum pernah lihat satu kali pun ada cicak kemudian nangkap nyamuk kemudian dimakan. Tapi itu memang benar-benar ada. Ya, itu yang pertama. Kalau orang mau hijrah dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Dan ini jauh lebih penting. Karena kalau orang semakin banyak hartanya, dia semakin kurang, maka dia termasuk orang yang paling miskin. Karena butuh terus, butuh kan miskin. Orang yang tidak butuh itu justru orang yang kaya. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkannya tanpa bala tentara. Orang itu ya kalau ahli ibadah, ahli melakukan kebaikan,
suka melakukan amal-amal soleh, maka dia menjadi orang yang kuat, the power of taat, punya kekuatan yang hebat, walaupun dia tidak punya pengawal. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Orang itu akan kuat kalau dia istiqomah. Itu sesuatu yang dilakukan secara istiqomah akan mempunyai pengaruh yang sangat hebat. Saya pernah mengalami satu kejadian. Saya tidak tahu ini apa akibat dari apa, cuma saya yakin ini pengaruh dari salah satu amalan baik yang saya istiqomahkan. Pernah suatu ketika pada saat itu saya masih mondok, itu mau balik ke pondok, saya kan mau naik bis, mau nyebrang. Sedangkan jalan raya itu jalannya nanjak. Jadi dari sana itu tidak kelihatan bis yang dari sana itu, kalau mau naik itu tidak kelihatan. Saya di sini berhenti untuk nyari bis di sini. Sedangkan bisnya di sana itu dari arah bawah menuju ke atas. Ini saya nyebrang karena saya arahnya di sebelah situ. Mau nyebrang nyampe tengah, tidak tahunya ada bis yang cukup kencang, sangat kencang, saya tidak tahu. Dan saya sudah tepat berada di depannya bis, di kepalanya bis. Tiba-tiba saya mundur tanpa saya bisa ngontrol, dia mundur sendiri. Sampai saya dibentak-bentak sama kernetnya itu. Sampai ada yang kalau istilah Madura itu pesoan. Tapi saya sadar, ini saya kok tiba-tiba bisa mundur ya. Mungkin saya mikirnya ini mungkin salah satu pengaruh dari amalan yang saya lakukan secara istiqomah. Untuk amalannya apa ya, itu rahasia. Tapi apapun itu kalau dilakukan secara istiqomah akan memiliki pengaruh yang sangat kuat, punya power yang sangat kuat. Karena di sini disebutkan orang itu kalau hijrah dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka Allah akan menguatkannya tanpa bala tentara. Tidak usah pakai pengawal, tidak usah pakai bodyguard. Allah yang ngawal. Kalau sudah Allah yang ngawal, siapa yang bisa ngalahkan? Tidak ada. Ini termasuk orang yang sering dikawal sama Allah itu orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jangan main-main sama orang yang sabar itu. Karena yang ngawal itu Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan main-main, bisa bahaya itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Dan Allah akan membantunya mengalahkan musuh dengan tanpa jamaah. Artinya dengan tanpa pasukan. Kalau orang istiqomah itu Allah akan bisa membantunya untuk mengalahkan musuh. Jadi bukan karena melakukan amalan ini dan itu, tapi dilakukan sekali dua kali. Kemudian diserang sama orang, ya KO. Tapi kalau kita istiqomah melakukan ketaatan, istiqomah melakukan amal soleh, istiqomah melakukan kebaikan, maka Allah akan menolong kita untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita tanpa kita mempunyai pasukan. Akan tetapi murni karena pertolongan dari Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang benar-benar yakin, benar-benar beriman, percaya terhadap bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan salah satu cara agar kita selalu ditolong oleh Allah yaitu dengan kita menolong kepada sesama. Karena saya itu benar-benar yakin Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong kepada sesama. Karenanya kalau saya membantu orang lain, misalkan membantu dan berusaha untuk
mengobati, bukan menyembuhkan, ya, mengobati. Saya tidak takut apapun, karena saya niatnya nolong orang. Kalau nolong orang pasti ditolong oleh Allah, tidak perlu khawatir. Pasti ada timbal balik, itu pasti ada. Kita nolong orang pasti ditolong. Kita mencelakai orang pasti juga kita akan dicelakai sama orang, baik itu kita dicelakai sama orang tersebut ataupun dicelakai oleh orang lain. Itu 3 hal. Saya ulang kembali, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, yang pertama Allah akan mengayakan dirinya tanpa mempunyai harta. Yang kedua, Allah akan menguatkannya tanpa bala tentara, akan tapi dengan kekuatan Allah. Dan barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka Allah akan menolongnya untuk bisa mengalahkan musuh tanpa pasukan. Itu 3 hal yang bisa kita peroleh pada saat kita berhijrah. Ya, kita harus benar-benar hijrah. Kita harus berubah dari hari-hari yang sebelumnya. Ada keterangan itu, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang kemarin hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, tidak ada perubahan sama sekali, maka dia termasuk orang yang tertipu. Dan yang lebih buruk lagi, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Makanya kita harus berubah. Tidak harus berubah secara total. Kita itu bertaubat bisa dicicil. Dosa kita itu kan banyak yang dilakukan secara istiqomah. Ya sekarang tobatnya misalkan dari ghibah misalkan. Boleh tobat dicicil tuh boleh, tidak harus semuanya. Susah kalau orang tobat semuanya, langsung berubah total sekarang jadi orang yang paling soleh se-kabupaten Situbondo misalnya. Ya susah. Dicicil-cicil boleh tobat itu. Sekarang saya tobat dari maksiat ini. Sudah selesai jarak berapa bulan sudah selesai, sudah tutup, sudah. Besok ganti lagi tobat dari maksiat-maksiat yang lain. Sehingga itu akan jauh lebih ringan dibanding kita bertaubat secara total. Walaupun juga itu tetap diperbolehkan bagi orang-orang yang memang mampu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ini kita mau membahas kepada pembahasan berikutnya, ini agak panjang pembahasannya, jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya sesuai materi atau bisa bertanya di luar materi. Silakan yang mau tanya. Iya. Yahya Qayyum yang mana itu? 41 kali. Itu yang dari kitab apa? Yang mana? Yang dari waktu kajian hadis pada saat terbitnya matahari. Jadi dibaca itu pada saat terbitnya matahari. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan itu paling bagus pada saat berdoa kita selipkan ya Hayyu ya Qayyum. Itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ditambah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahim. Itu lebih bagus pada saat berdoa. Sebenarnya bukan masalah bacaannya, tapi penghayatannya gitu. Lebih bagus lagi. Jangan cuma sekedar qomat ngamit di mulut, tapi kita harus merasakan bahwa yang kita panggil itu adalah Allah. Jadi kita pasti nanti akan mempunyai adab pada saat membaca. Ya pada saat matahari muncul itu ya, setelah matahari muncul.
Ya Hayyu ya Qayyum berapa kali? 41 kali. Makanya saya sarankan kalau melakukan amalan, amalan kan banyak, banyak. Cari yang menurut kita ringan, mudah, dan bisa dilakukan secara istiqomah. Dan kita tidak mungkin melakukan, kita banyak yang dapat dari guru-guru kita itu. Amalan ini, amalan itu, semuanya bagus. Tapi cari yang menurut kita ringan, gampang, dan bisa dilakukan secara istiqomah. Atau minimal kalau kita memang punya banyak amalan, minimal kita pernah melakukannya semuanya dari guru kita, walaupun cuma 1 kali. Jangan sampai ditinggalkan. 1 kali pun tidak apa-apa. Tapi untuk kita lakukan sehari-hari, kita cari yang sekiranya kita bisa istiqomah, itu jauh lebih bagus. Karena pengaruhnya jauh lebih besar. Tapi sebisa mungkin ya semua kita lakukan. Walaupun cuma sekali, tidak apa. Yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Jadi paling gampang itu setelah mendapatkan amalan langsung diamalkan pada saat itu juga. Lebih enak. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang mau tanya. Masalah fikih atau masalah-masalah yang lain, silakan. Mbak Laila mau tanya? Iya. Ada orang yang menurut kita itu mereka itu berbuat salah, tapi apa itu sebenarnya dari kita menggunakan kayak gitu orang lain? Ada orang yang menurut kita salah, berbuat salah kepada kita. Ya. Apa itu akibat dari kesalahan kita yang pernah berbuat kepada orang lain? Bisa jadi. Cuma tugas kita itu sebenarnya bukan itu. Tugas kita itu adalah tidak membalas kesalahan dengan kesalahan yang lain. Jadi tugas kita bukan untuk memikirkan apakah itu akibat dari kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Ya bisa jadi iya. Bisa jadi juga ada faktor yang lain. Cuma tugas kita itu adalah bukan membalas kesalahan dengan kesalahan yang lain. Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, nanti kapan selesainya? Ini mukul, kita balas mukul. Situ balas mukul lagi. Kita balas mukul lagi. Kapan selesainya? Situ menghina, kita menghina. Menghina balik, kita menghina balik. Kapan selesainya? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena di dalam kitab Ihya itu dijelaskan, besok pada hari kiamat, ketika orang-orang sudah berada di hadapan Allah, Allah memanggil kepada mereka, berdirilah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Berdirilah orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata pada saat itu yang berdiri cuma sedikit. Siapa orang yang berdiri itu? Kemudian mengutip ayat Al-Quran, faman hafa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang mudah memaafkan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sudah maafkan. Kita tidak perlu untuk tidak memaafkan orang lain, itu tidak perlu. Selama itu masih dalam batas yang menurut kita adalah hal yang wajar, ya kita maafkan. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan agama, ya walaupun mereka minta maaf, itu ada perhitungannya sendiri di hadapan Allah. Menghina-hina Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran dan sebagainya, itu kan bukan menghina pribadi kita. Tapi kalau urusan itu urusan kepada khusus kepribadian kita, ya kita maafkan. Tidak usah diperpanjang, karena kita tidak diperbolehkan untuk menyimpan kebencian kepada siapapun. Yang pantas untuk kita benci adalah setan, karena setan adalah musuh yang sejati. Ya, ada banyak faktor, salah satunya bisa jadi itu juga. Silakan yang lain, pertanyaan terakhir, kalau ada yang mau tanya silakan, pertanyaan terakhir. Ya, nah ini tanya. Ya, perwakilan enggak apa-apa.
Kalau mau diwakili juga ada apa. Silakan. Ya, mau tanya. Iya. Iya. Takbir. Kadang-kadang sering terjadi kesalahan. Kalau perempuan kan kadang-kadang ada yang sholat Idul Fitri, kadang-kadang ada yang enggak. Pada saat melakukan takbir sholat dan takbir pada saat khutbah itu tidak sama. Kalau sholat rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sama. Sedangkan pada saat khutbah itu khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Tidak sama. Tidak sama seperti sholatnya. Lalu bagaimana kalau misalkan makmumnya itu ketinggalan? Apakah dia juga nanti takbirnya 7 kali? Misalkan pada rakaat pertama, ya kalau masih memungkinkan, ya takbir 7 kali. Kalau masih memungkinkan. Artinya dia takbir 7 kali dan masih menjumpai untuk bisa membaca Fatihah. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah takbir 7 kali, tidak apa-apa. Salatnya bagaimana? Ya sah. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau masih memungkinkan, ya itu takbirnya kan juga tidak harus bareng setelah imam itu. Itu kan cuma sekedar biar teratur, biar rapi seperti itu. Kalaupun misalnya tidak bareng dengan imam, ya sah-sah saja. Dan sholat Idul Fitri juga bisa dilakukan tidak harus berjamaah. Sendiri juga bisa. Cuma kalau sendiri itu tidak usah pakai khutbah. Ya lucu sendiri pakai khutbah. Mau mengkhutbahi siapa? Justru tidak dianjurkan pakai khutbah kalau sendiri. Cuma pemahaman orang sekarang itu kadang-kadang kebalik. Giliran sholat Jumat tidak hadir. Idul Fitri rame penuh sampai alun-alun. Ya masih mending lah dia mau sholat daripada yang tidak sama sekali, ya masih mending. Cuma itu pemahaman yang terbalik. Kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib, sholat Idul Fitri tidak wajib, walaupun tidak sholat juga tidak dosa. Ya mungkin karena faktor yang lain juga, mungkin karena bajunya bagus itu. Karena bisa selfie juga itu. Tapi itu ya tetap bagus. Kadang-kadang yang tidak puasa juga ikut merayakan, ikut-ikutan. Ya tidak apa-apa. Dibanding yang tidak sholat sama sekali. Tidak apa-apa. Sekira cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Wallahu a'lam bishawab.